Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahali tukhriqu ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya rileks saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir. Karena orang nggak boleh sukut alal mungkar. Karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih, di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar. Mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa. Tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menotong, itu perilaku yang enggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga enggak salah, karena beliau punya perhitungan, di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang enggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok enggak dipecah, enggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius gitu. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain.